Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya punya keju dan selai coklat nih, teman-teman. Saya buat isiannya seperti ini hasilnya. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Kemudian di sini saya siapkan baskom dan saya masukkan 250 gram tepung terigu dan sejumput garam. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka dan saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Kemudian di sini di dalam mangkuk saya siapkan 2 sendok makan gula pasir dan saya tambahkan 50 ml air mendidih. Kemudian saya aduk-aduk supaya gulanya larut dan sampai airnya suhu ruang ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 100 ml susu cair dan saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan Vernipan. Seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu munjung karena Vernipannya tidak begitu mengembang ya teman-teman, jadi saya memberinya 1 sendok makan. Beda dengan Vernipan di Indonesia ya teman-teman, nggak tahu kenapa saya sudah mencoba berulang-ulang kurang mengembang. Kemudian ini tepungnya yang sudah saya siapkan tadi, kemudian biangnya saya masukkan semuanya. Dan saya aduk-aduk pelan-pelan sampai menjadi adonan. Caranya sangat mudah dan simpel banget ya teman-teman. Di sini saya akan membuat roti keju coklat goreng ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur utuh. Saya sengaja tidak mencampurkan ke biangnya telurnya ya teman-teman. Saya ingin melihat hasilnya seperti apa ketika telurnya tidak dicampurkan dengan biangnya. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan margarin yang sudah saya cairkan. Kemudian saya aduk kembali. Dan saya uleni menggunakan tangan, dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Kemudian diuleni pelan-pelan. Kelihatan adonannya lembut ya teman-teman. Saya mencoba tanpa mencampurkan telurnya ke dalam biangnya ya teman-teman, adonannya seperti apa. Tidak seperti biasanya saya cara membuatnya. Kemudian terus diuleni sampai menjadi adonan seperti ini ya teman-teman. Saya skip videonya supaya tidak terlalu panjang. Kemudian saya tambahkan minyak sayur kurang lebih 1 sendok makan dan diuleni kembali sampai terbentuk menjadi adonan yang lembut, kalis, dan elastis ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Hasilnya sama teman-teman. Tuh kelihatan lembut banget. Nah seperti ini adonannya sudah siap.
Dan sudah jadi. Kemudian ini adonannya akan saya bagi ya teman-teman. Tidak saya istirahatkan. Ini saya bagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Saya simpan dulu yang satu. Kemudian di meja kerja saya taburi dengan sedikit tepung terigu supaya tidak lengket adonannya. Kemudian saya gulung-gulung seperti ini. Dan saya bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Adonannya. Nah, seperti ini. Untuk kebesarannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya, teman-teman. Kemudian saya ambil satu adonan dan saya cubit-cubit, kemudian saya rounding seperti ini. Dilakukan sampai semua selesai ya, teman-teman. Caranya sama, prosesnya juga sama. Nah, ini sudah saya bentuk semuanya. Ini yang satu potong ya teman-teman, jadi 13 bulatan. Kemudian saya ambil satu adonan dan saya pipihkan. Jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis ya teman-teman. Ditaburi dengan sedikit tepung terigu supaya tidak lengket. Pelan-pelan. Untuk isiannya, di sini saya memberi isian selai coklat dan keju mozzarella yang sudah diparut. Nih, saya isi di bagian ujungnya secukupnya saja supaya ketika digoreng coklatnya tidak keluar ya, teman-teman. Dan saya tambahkan keju mozzarella secukupnya. Kemudian yang bagian ujung saya potong-potong seperti ini. Dan bagian ujungnya saya tutup untuk menutupi selai dan kejunya supaya tidak keluar. Tekan-tekan supaya rapat, kemudian digulung kembali sampai ke ujung. Nah, seperti ini ya teman-teman. Hasilnya cantik banget. Dan saya coba ulangi lagi. Nih, saya beri isiannya. Selai coklat secukupnya. Dan saya tambahkan keju mozzarella yang sudah diparut secukupnya. Kemudian saya tutup. Dan ditekan-tekan supaya nanti ketika digoreng tidak terbuka. Dan kejunya tidak keluar. Kemudian bagian ujungnya saya iris-iris seperti ini supaya nanti hasilnya lebih cantik. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian bagian ujungnya dicubit-cubit supaya lengket dan nanti ketika digoreng tidak lepas. Kemudian saya siapkan loyang yang saya alasi dengan baking paper. Saya tata di sini seperti ini dan dilakukan sampai semua selesai. Kemudian ini saya istirahatkan 10 menit sampai mengembang kembali dan siap kita goreng, teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Kemudian di sini saya siapkan teflon dan saya tuang minyak secukupnya, minyak goreng. Dan saya nyalakan api kompornya dan ini sudah hangat teman-teman. Kemudian saya masukkan satu persatu adonannya. Jangan terlalu panas ya teman-teman supaya tidak langsung gosong. Seperti ini nih sudah hangat jadi sudah langsung mengapung ya teman-teman. Dengan api kecil cenderung sedang supaya tidak mudah gosong. Digoreng sampai matang, sampai warnanya kuning keemasan. Nah, seperti ini kan teman-teman. Jadi untuk memasukkannya jangan dalam keadaan minyaknya panas ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Cantik banget teman-teman tuh. Mekar, mengembang, digoreng sampai warnanya kuning keemasan di kedua sisi ya teman-teman. Kemudian saya balik-balik satu persatu supaya nanti matangnya sama rata di kedua sisi. Ini cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Rasanya juga indul banget teman-teman. Ini anak-anak sekolah itu pada suka jajanan yang seperti ini tuh pasti laris teman-teman. Apalagi isinya keju sama coklat. Wow, menggoda banget teman-teman. Kesukaan anak-anak sekolah ini. Atau bisa dititipin di kantin-kantin sekolah ya teman-teman. Dan ini warnanya sudah kuning keemasan di kedua sisi. Kemudian ini akan saya angkat satu persatu dan saya tiriskan. Nih teman-teman, hasilnya seperti ini teman-teman. Cantik banget. Dan gembul banget tuh teman-teman. Jadi hasilnya besar-besar, tadi membuatnya kecil banget. Tuh teman-teman, hasilnya seperti ini. Dan kemudian lanjut saya goreng kembali sisanya. Prosesnya juga sama ya teman-teman. Tuh langsung mengapung teman-teman. Jadi minyaknya jangan sampai terlalu panas ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong. Kemudian ini gorengan yang kedua sudah matang, nih saya angkat dan saya tiriskan. Hasilnya dapat banyak teman-teman. Ini saya menggorengnya separuh adonan aja ya teman-teman. Sisanya bisa digoreng nanti. Dan kemudian saya siapkan piring saji, saya tata di atas piring saji. Wow teman-teman, menggoda banget. Tuh teman-teman, besar-besar, mengembang dengan sempurna. Intinya ketika kita mau membuat roti-roti seperti ini tuh butuh ekstra kesabaran ya teman-teman. Jangan terburu-buru, soalnya butuh waktu yang benar-benar tenang, nyaman, supaya hasilnya tidak gagal teman-teman. Nah ini dia teman-teman hasilnya. Kemudian saya akan mencoba mencicipinya. Nih teman-teman. Wow teman-teman, keju dan coklatnya tuh meleleh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Recommended banget teman-teman. Manis, gurih, mantep pokoknya teman-teman, wajib coba. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.